Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bersama mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Di mana di sini kalian harus paham dulu konsep dari operasi hitung bilangan bulat ini. Kalau konsepnya sudah tahu, otomatis kalian juga bisa mengerjakan soal operasi hitung bilangan bulat bentuknya seperti apa. Pasti kalian akan sudah paham jika konsepnya kalian juga sudah mengerti. Oke, langsung saja saya kasih tahu konsepnya terlebih dahulu. Jadi kalian harus paham dulu konsepnya ya. Baik, konsepnya adalah bagaimana? Seperti ini. Ya, coba kalian perhatikan lambang di bawah ini. Ini adalah lambang positif, positif, dan negatif. Ini adalah lambang positif. Di sini bilangannya adalah positif ditambah dengan positif, maka hasilnya juga positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya juga negatif. Jadi kesimpulannya bagaimana di sini konsepnya? Oke, jika kedua angka memiliki tanda yang sama, ya, kedua angka memiliki tanda yang sama, maka kedua angka tersebut dijumlah. Oke. Dan hasilnya mengikuti tanda bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah konsep yang pertama. Jadi ini konsep yang pertama dan gampang. Pasti semuanya sudah tahu ya. Meskipun masih baru kelas 1 SD atau mungkin yang baru mengenal penjumlahan, seperti ini pasti juga sudah tahu. Konsepnya dasar seperti ini ya. Oke, ini saya akan buatkan contoh di sini adalah bilangan mulai dari angka 0. Kemudian 0 ke kanan itu artinya positif. 0 ke kiri artinya negatif ya. Berarti 0 ke kanan dulu saya buat. Mulai dari sini 0, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Kemudian 0 ke kiri itu artinya adalah negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, dan seterusnya. Oke, saya akan kasih contoh dulu. Contoh yang pertama di sini adalah yang positif dengan positif. Contohnya di sini saya kasih 3 ditambah, oke sebentar saya hapus dulu maaf, oke saya ganti warna ya, coba di sini. Di sini saya kasih contoh yang bilangan positifnya itu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5, maka hasilnya berapa? Sudah jelas, pasti sudah tahu ya. Oke, nanti yang sebelah kiri saya kasih contoh di sini. Oke, negatif 4 ditambah negatif 6. Oke, sama dengan berapa? Oke. Caranya bagaimana ini? Jadi mulai dari yang positif dulu ya. Kita ambil yang positif dulu. Positif 3, pertamanya itu 3, berarti dari 0 ke kanan ya. 0 ke kanan itu kita tarik 3 langkah. 1, 2, 3. Di sini ya. Oke, kemudian kita tarik di sini adalah 3. Ini positif 3. Kemudian ditambah 5, berarti mulainya bukan dari 0 lagi, tapi dari 3. Start 3 di sini. Oke, 3 ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oh ternyata kita tarik ke atas. Di sini adalah bilangan 8. Di sini 5. Nah, jadi hasilnya sendiri adalah berapa? Kita tarik. Kita di sini ya, hasilnya adalah positif berapa? Oke, positif 8. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Seperti itu ya teman-teman. Cukup
Ini adalah konsep dasarnya. Jadi nanti harus paham ini dulu. Kalau sudah paham pasti tahu, ya. Oke, coba kalau yang sekarang adalah bilangan negatif. Jadi berapapun dijumlahkan hasilnya adalah negatif. Oke, ya. Oke. Oke. Sekarang negatif 4 berarti dari 0 ke kiri ya. 0 ke kiri 4. Langkah 1, 2, 3, 4 sampai sini. Ini negatif 4. Kemudian tambah negatif 6. Berarti mulai dari posisi negatif 4 ke 6 langkah. Oke, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Kita tarik di sini ke atas, maka hasilnya adalah kita lempar. Nah, oke. Di sini negatif 6 dan di sini hasilnya berapa? Negatif 10. Jadi, negatif 4 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 10. Seperti itu. Negatif 10, maaf ya. Cukup paham ya? Simpel itu adalah konsepnya. Jadi di sini jawabannya adalah berapa? 8, kemudian negatif 4 ini adalah negatif 10. Oke? Bisa ya? Saya harap paham konsep ini dulu. Kalau sudah paham, bisa diulang lagi ya. Oke, kita coba lanjut ke yang berikutnya. Ya, konsep yang berikutnya jika tandanya adalah seperti ini. Ya, positif ditambah negatif. Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Kemudian negatif tambah positif juga hasilnya apa? Oke, saya kasih tahu. Jadi di sini harus kalian tahu, harus kalian paham. Kalian paham di sini, oke, konsepnya jika kedua angka ini, jika kedua angka memiliki tanda yang berbeda seperti gambar di samping kiri, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, perhatikan. Saya kasih warna merah dan headline warna kuning. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Dan tanda akhir hasilnya mengikuti angka yang lebih besar. Oke, perhatikan ini ya. Dan hasil akhirnya adalah mengikuti angka yang lebih besar. Oke, kita ke konsepnya dulu. Coba kita lihat. Oke, saya akan kasih contoh di sini mulai dari angka 0. Oke, di sini ya, 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0 ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Oke. Nah, kita coba contohnya yang pertama dulu ini, positif tambah negatif. Bilangnya begini. Contohnya adalah 8 ditambah negatif 3. Nah, hasilnya berapa? Oke, secara konsep dasarnya itu jika kita tak perlu menggunakan garis bantuan seperti ini, garis bilangan seperti ini, maka lihat di sini angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berapa ini? 8 dikurangi 3 harusnya ya. Berarti jawabannya adalah 5. Oke, ini jawabannya otomatis 5. Mengikuti hasil akhirnya mengikuti angka yang besar, karena yang besar positif, jawabannya adalah positif. Tapi kalau bilangnya oke, sebelum ke lanjut soal yang lain, saya cantik gambarkan dulu ya. Oke, gini. Jadi pertama posisinya adalah dari 0 ke kanan. 0 ke kanan berapa langkah? 8. Banyak sampai sini ya. Oke, kita tarik. Oke, ini 8. Maaf, nggak lurus ya. Oke, ya. Ini 8. Kemudian dari posisi 8 di sini ke kiri 3 langkah atau ke kiri 3. Berarti dari 8 itu negatif ya, ke kiri berarti 3 langkah, 1, 2, 3. Oke, berarti pas berhentinya adalah di sini. Nah, kita tarik. Ternyata di sini jawabannya. Ini negatif 3. Jadi 8.
Oke, di sini hasilnya adalah positif 5. 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Oke, caranya begini, jadi 8 ini kan positif negatif. Kita karena berjamaah seperti ini, nanti kita hilangin ya. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Karena 8-nya adalah bilangan positif, hasilnya juga positif. Oke. Coba contoh yang kedua seperti ini. Negatif 7 ditambah 5. Nah, berarti kalau kita konsep yang di sini, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar mana? 7. Yang kecil berapa? 5. Berarti 7 kurangi 5. Berapa 7 kurangi 5? 2. Kemudian tanda akhir mengikuti angka yang lebih besar. Yang lebih besar mana? Negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 7. Oke, maaf. Lagi. Berarti negatif 2. Seperti itu. Oke, kita coba buktikan ke rumus konsep dari garis bilangan itu sendiri. Pertama negatif 7, berarti negatif 7 itu ke kiri ya, dari 0 ke kiri, negatif 7. Sampai sini ya. Nah, ini adalah negatif 7. Oke, kemudian positif 5, berarti dari ini ke kanan 5 langkah. Kanan 5 langkah. 5 langkah berarti mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke sini kan. Nah, kita tarik ke atas, maka hasilnya adalah di sini positif 5, di sini hasilnya negatif 2. Nah, oke. Jadi sama seperti itu. Itu adalah konsepnya ya. Jadi paham di sini dulu. Kalau sudah paham, pasti kalian sudah tahu ya. Mengerjakan soal bentuknya seperti apapun pasti sudah tahu. Oke. Saya harap sudah paham, maka saya akan lanjut ke konsep berikutnya. Jadi kesimpulannya saya rangkum seperti ini. Konsep kesimpulannya di sini adalah yang pertama, jika mereka kedua angka memiliki tanda yang sama, maka dijumlahkan. Oke. Nah, konsep yang kedua, jika kedua angka memiliki tanda yang berbeda, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil dan tanda hasil akhirnya mengikuti angka yang lebih besar. Ini kalian harus paham konsep ini ya. Jadi kalau sudah paham, insya Allah kalian juga bisa mengerjakan ya. Oke, kita ke konsep yang lainnya, bilangan bulat yang lainnya. Jadi di sini. Nah, bilangan yang sejenis atau sesama positif atau sesama negatif ya. Bila diberikan ya, bila diberikan Bila diberikan operasi hitung perkalian atau pembagian hasilnya selalu positif. Perhatikan ya. Jika dikali, dibagi, dikali, dibagi, apapun bentuknya, ya, sesama positif, positif kali positif hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Konsep inilah yang harus kalian paham ya. Harus paham. Jadi ini harus ditanamkan dalam benak kalian. Kalau kalian sudah paham, pasti kalian juga paham ke soal berikutnya pasti tahu. Oke. Yang berikutnya di sini kalian bilangan tidak sejenis ya atau salah satunya positif atau negatif. Bilangan diberikan operasi hitung perkalian atau pembagian hasilnya selalu negatif, oke? Jika salah satunya ada yang negatif, baik perkalian atau pembagian, maka hasilnya adalah negatif, oke? Yang sebelah kiri di sini jika sama ya, keduanya memiliki tanda yang sama, baik positif, baik negatif, hasilnya tetap positif. Jadi seperti ini ya. Ini adalah konsepnya. Sudah paham ya sampai sini ya, paham ya konsepnya dari awal tadi sampai sekarang. Coba. Sekarang kita akan masuk ke contoh latihannya seperti ini. Ya. Oke. Saya akan kasih contohnya kalian bagaimana cara mengoperasikannya. Oke. Soal yang pertama cukup gampang seperti ini ya. Coba.
Oke, ini cukup gampang sekali. Negatif 25 ditambah berapa? Kecil aja dulu ya, 6. Ya. Oke, ini adalah konsep yang kedua tadi ya. Berarti kalau seperti ini, berarti pakai yang dikurang. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besar berapa? 25. 25 dikurangi 6. 25 dikurangi 6 itu berapa? Ya, 25 dikurangi 6 itu adalah 19. Nah, kita tulis saja 19. Oh, maaf. Kita tulis saja 19. Ya, 19. Nah, oke, 19 tandanya adalah lebih besar negatif. Jadi di sini berarti hasilnya adalah negatif 19. Oke, paham sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Coba kita masuk ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Kalau bilangnya seperti ini, 48 ditambah negatif 120. Nah, hasilnya gimana? Bilangan yang besar yang berapa? 48 atau 120? Oke, betul. Jawabannya adalah 120. Jadi 120 dikurangi 48 itu berapa? Ya, 120 dikurangi 48. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 72. 72 ini ya, 72 ini tandanya mana? Lebih besarnya adalah negatif. Berarti jawabannya otomatis negatif. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, kita contoh lagi. Yang berikutnya, kita semakin banyakkan contoh biar paham. Gini. Oke. 36 ya. Maaf. 36 ditambah negatif 12 sama dengan berapa? Oke. Kita lihat. Tanda yang lebih besar negatif atau positif? Positif ya. Jadi jawabannya adalah 36 dikurangi 12. 36 kurangi 12 berapa? 24. Nah, tandanya yang besar itu apa? Positif. Berarti jawabannya adalah positif. Oke. Paham ya? Nah, itu adalah konsepnya ya. Jadi harus paham itu. Ini kalau bentuknya seperti ya paham lah. Oke. Nah, contoh yang keempat, ini yang bentuknya adalah seperti ini. Sama-sama bilangannya positif ya. Oke, sama-sama bilangannya positif. 14 ditambah 41. Berapa hasilnya? Sama-sama positif ya. Berarti 14 ditambah 41. Jelas jawabannya adalah 55. Tapi kalau soalnya seperti ini. Negatif 27 ditambah negatif 17. Nah, gimana tadi? Hasilnya adalah apa? Negatif. Jawabannya negatif berapa? Apakah ini dikurang? Tidak. Karena ini sama berarti dijumlah aja. 27 ditambah 17, bukan 27 dikurangi 17. Oke, jadi jawabannya negatif 44. Oke, coba contoh yang ke-6 di sini. Ya. Contoh yang ke-6-nya di sini adalah negatif 10 ditambah negatif 21. Oke, jawabannya berapa? Apakah 21 kurangi 10? Oh, tidak. Berarti langsung ya, 10 ditambah 21. Berapa? 31. Positif atau negatif? Negatif, jelas ya. Oke, jadi jawabannya itu. Kemudian, di sini untuk kalian yang ini bentuknya operasi campuran seperti ini. Oke, contoh yang berikutnya gini ya. Oke, contoh yang ke-7 ya, coba. Nah, semakin banyak latihan soal aja biar semakin paham. Saya kasih di sini negatif 15 ya dikurang negatif 51. Oke. Ya. Ini ada konsepnya seperti ini. Jadi ini ada tanda yang bernama seperti ini, harus kita rubah dulu. Tadi adalah negatif kali negatif, hasilnya
Jika sama, maka hasilnya positif, betul. Jadi di sini 15 ditambah 51. Nah, hasilnya apa di sini? Karena di sini adalah berbeda, ya, berbeda bilangan, berbeda tanda bilangan, maka di sini hasilnya juga harus dikurang. Berarti 15 dikurangi 15, maaf, 51 dikurangi 15 berapa? 51 dikurangi 15, 36, betul. Positif atau negatif? Positif, karena yang bilangan besarnya adalah positif. Oke, good ya. Nah, semakin mengerti ya sekarang. Oke, contoh variasi yang soal lainnya. Di sini 29 dikurang negatif 15. Nah, oke, kita tulis lagi di sini 29 negatif plus negatif positif 15. Oke. Jadi hasilnya sekarang adalah penjumlahan biasa. 29 ditambah 15. Berapa 29 tambah 15? Betul, 44. Oke. Semakin paham dan semakin mengerti. Nah, coba sekarang. Yang ke-9. Kalau bilangannya di sini adalah negatif 33 dikurang negatif 16. Nah, gimana ini? Nah, oke, negatif 33 ditambah 16. Nah, hasilnya berapa? Positif atau negatif pertanyaan saya? Oke, betul. Jawabannya adalah negatif. Berarti negatif 33 dikurang 16. Berapa? Negatif 17. Oke, ya. Coba ini yang ke-10. Variasi yang ke-10. Kalau bentuknya seperti ini. Negatif 8 ditambah negatif 5. Gimana ini? Oke, berarti langsung berubah aja. 8 positif kali negatif hasilnya negatif 5. Oke, berarti di sini jawabannya otomatis negatif 3 atau negatif 13 atau berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 13. Seperti itu ya. Oke, itu adalah operasi hitung bilangan bulat. Sekarang kalau coba saya kasih soal yang bentuknya campuran. Ya. Oke, kita ke next berikutnya coba. Kalau soalnya seperti ini. Kalau soalnya seperti ini. Ya. 96 dibagi negatif 8 kemudian ditambah 49. Nah, bentuknya bagaimana ini? Ada pembagian dan penjumlahan. Yang harus kalian kerjakan dulu adalah kali bataku. Apa itu kali bataku? Kali bagi tambah kurang. Berarti bagi dulu nih yang dikerjakan. Oke, dibagi dulu. Oke, jadi 96 dibagi 8. Berapa 96 dibagi 8? 12, betul. 12. Tandanya di sini adalah positif negatif. Kalau salah satu ada yang negatif, hasilnya selalu negatif. Oke. Kemudian ditambahkan 49. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Ya. Kalau seperti ini bagaimana? Jadi hasilnya adalah apa? Positif lebih besar. Berarti hasilnya adalah 49 dikurang 12. Hasilnya positif 37. Oke. Gitu ya. Nah, cukup gampang. Nomor 2 coba. Saya kasih soal nomor 2 seperti ini. Oke. Nomor 2. Di sini negatif 18 kali 7 kemudian ditambah 79 kemudian dikurang negatif 5. Nah, gimana ini? Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan. Oke, jelas ya? Perkaliannya dulu. Oke, good. Perkaliannya dulu. Nah, berapa itu? 18 kali 7.
126, betul. Tandanya apa? Negatif. Betul. Kemudian di sini kita turunkan lagi 79 karena di sini negatif kali negatif jawabannya adalah positif 5. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini bagaimana? Kita hitung dua-dua aja, dua pasang dulu ya. Ini dulu. Berapa ini? 126 dikurang 79. Berapa? 47, betul. 47. Hasilnya apa? Negatif ya. Nah, kemudian ditambah 5. Hasilnya apa? 47 dikurang 5. Jadi 42. Negatif positif? Negatif. Karena lebih besar negatif. Seperti itu. Oke. Saya harap paham ya. Coba kalau saya kasih contoh yang ketiga. Biar semakin paham. Saya kasih contoh yang ketiga. Oke. Contoh yang ketiga kalimatnya gimana ya? Nah ini coba. Negatif 25 dikurangi negatif 8, kemudian ditambah negatif 38. Maaf ini tambahnya, tambah negatif 38, kemudian dibagi 2. Wah, ya. Oke, kita semuanya rubah dulu ya. Oke, tapi ada pembagian. Yang ketiga dulu adalah pembagian. Oke, kita tetap di sini negatif 25. Negatif kali negatif positif 8. Ini hasilnya nanti dulu. Tambah hasil baginya dulu berapa ini? Hasil baginya adalah 38 dibagi 2 adalah 19. Hasilnya negatif. Oke. Kemudian kita karena ini masih ada yang sama, maka kita rubah dulu. Jadinya apa? Ya, oke, betul negatif. Nah, negatif 25 ditambah 8. 25 dikurang 8 berapa? 20 kurang 8, 17. Negatif. Kemudian ditambah negatif 19. Oke. Negatif tambah negatif. Hasilnya adalah negatif. Ya, cuma dijumlah aja 17 tambah 19. Berapa? 36. Jawabannya adalah negatif. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Itu adalah konsep dan cara penyelesaian operasi hitung bilangan bulat ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan hingga perkalian dan pembagian, kemudian campuran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya ya, agar tidak tertinggal informasi updatean dari materi selanjutnya. Oke, saya rasa seperti itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.